Oke, udah tampil ya di screen-nya teman-teman ya. Nah, hari ini kita akan belajar gitu ya tentang PowerPoint, di mana PowerPoint salah satunya bisa kita buat juga sebagai infografis teman-teman ya. Jadi hari ini kita akan belajar infografis. Apa sih infografis dan gimana cara bikinnya dan buat apa sih manfaatnya gitu ya. Oke, hari ini mudah-mudahan kita maksimalkan sampai kurang lebih nanti jam 3 atau setengah 4. Mudah-mudahan kita akan lebih banyak lagi praktek karena materi teori ini teman-teman udah dapetin materinya dan mungkin saya hanya menyampaikan kurang lebih 20 sampai 30 menit ke depan aja. Ya, ini sebagai pengantar sebelum kita mulai praktek. Oke, infografis. Nah, bicara infografis sebelum itu saya pengen kenalan dulu. Mungkin sebagian teman-teman pas baca, oh kok ada sumber Alfred Trijayanya gitu ya. Nah, sebelumnya saya pertama kerja itu di Pasuruan, Jawa Timur, teman-teman, di perusahaan konsultan pertanian. Lalu lanjut lagi saya di Alfamart, jadi sebentar ya mampir, cuma 4 tahun. Lalu mampir lagi di Wilmar, itu perusahaan sawit. Dan ini di Jakarta. Setelah itu saya akhirnya benar-benar full hijrah di Jogja. Jadi 3 perusahaan saya yang terakhir adalah di Jogja. Dan saat ini saya masih aktif di Trans Retail Indonesia, di Transmart gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau sharing atau mau nanya, boleh silakan hubungi nomor WhatsApp saya di bawah ini. Oke. Nah, kita langsung aja bicara infografis. Mungkin teman-teman pernah lihat sebenarnya gitu ya, atau mungkin sering lihat. Tapi sebenarnya infografis itu apa sih? Ya, jadi infografis itu sebenarnya media informasi yang disajikan dalam bentuk teks, teman-teman. Hanya saja gitu ya dipadu-padankan dengan beberapa elemen visual. Ada gambar gitu ya, baik itu gambarnya berupa foto, ada ilustrasi ya, seperti di samping kiri ini adalah salah satu jenis ilustrasi. Ya, sebenarnya ilustrasi itu adalah visualisasi dari sebuah ide ataupun teks gitu ya. Kalau misalnya saya hanya memberikan gambar seperti ini, mungkin teman-teman sudah bisa menginterpretasikan, oh iya ini kayaknya orang lagi kerja tapi santai nih. Ya, jadi kita tambahkan ilustrasi untuk memudahkan audiens kita tuh mencerna slide kita tuh isinya apa sih atau pesan apa yang ingin disampaikan oleh trainernya. Seperti itu ya. Lalu ditambah juga mungkin ada informasi melalui tampilan grafik ataupun tipografi. Tipografi itu lebih ke arah gimana caranya kita menampilkan teks tapi lebih menarik lagi, teman-teman. Ya, jadi infografis adalah sebenarnya media informasi gitu ya yang disajikan menjadi lebih indah agar tampilan visualnya lebih menarik lagi. Oke. Nah, contohnya kayak gini teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman pernah lihat ini ada data dari Hotsuite mengenai berapa banyak sih pengguna aktif media sosial di Indonesia. Nah, data ini diambil tahun 2021 nih. Contohnya ini adalah Januari 2021 di Indonesia dan di sebelah kanannya ada icon atau bendera negara Indonesia. Ya. Kita lihat deh, di sini ada total populasi. Ternyata total populasi Indonesia di bulan ini, di tahun ini adalah 274,9 juta. Ya. Kalau misalnya kita selama ini menggunakan presentasi kebanyakan teks, balik lagi kayak yang tadi dibilang sama Pak Agus Budi, balik lagi ini adalah PowerPoint. Gimana caranya poin-poin itu menjadi power. Kalau semuanya kebanyakan teks, itu namanya power reading. Gitu ya, audiens kita baca pun mungkin udah paham gitu. Tapi dengan tampilan seperti ini akan lebih membuat lebih menarik lagi. Nah, dari total populasi ini, mereka turunin lagi nih. Ternyata orang Indonesia yang jumlahnya segini, ternyata banyak ya yang punya handphone. Katakanlah seperti itu. Ada 345,3 juta. Artinya bisa aja nih satu orang punya satu handphone atau lebih. Makanya di sini penggunanya atau pemilik handphonenya lebih banyak dibanding total populasinya. Ya, berikutnya dia turunin lagi nih, ternyata pengguna internetnya dari yang punya HP itu ternyata mungkin ada yang masih HP-nya yang jadul gitu ya, ada yang dia punya smartphone. Sehingga diturunin lagi datanya nih, jadi 202,6 juta. Oke, dari pengguna internet aktif ternyata yang dia aktif di media sosial jadi 170 juta atau 61,8% dari total populasi. Nah, kalau misalnya kita bikin visual seperti ini akan jauh lebih menarik, teman-teman. Coba silakan teman-teman lihat di sini ya. Kalau saya bilang adalah pertama ada beberapa elemen. Nah, di sini adalah elemennya kita sebutnya shape atau bentuk. Di PowerPoint ada nggak? Jelas ada gitu ya. Ini juga shape lingkaran. Ya, lingkarannya ada 4 nih. Lalu kita masukin teks, artinya kita butuh font nih, teman-teman. Lalu di sini kita kasih icon.
ya, atau logo-logo kecil gitu ya yang melambangkan kalau misalnya ini mobile connection, kita cari gambar yang related atau icon yang related. Kalau internet gambar seperti ini, kalau media sosial gambarnya seperti ini. Jadi kurang lebih ketika kita mau menampilkan visual, kita harus punya informasi awalnya dulu teman-teman. Ya, karena kalau kita bikin visual aja tanpa informasi yang jelas, itu hanya gambar aja gitu ya. Bisa jadi nggak bermakna gambar atau slide-nya teman-teman. Nah, ini adalah contoh infografis yang dibuat oleh Hootsuite. Dia menampilkan data berapa banyak pengguna media sosial yang aktif. Oke, tujuan infografis apa sih? Nah, ini tadi gitu ya. Pertama udah pasti menginformasikan sesuatu. Jadi teman-teman ketika bikin infografis pasti ingin menyampaikan informasi. Keduanya adalah menghibur, artinya audiens kita pun butuh matanya dihibur gitu ya dengan sesuatu yang indah, tampilannya menarik, visualnya oke. Oke. Lalu mempersuasi pembaca, artinya ketika dia baca ngelihat slide yang tadi, dia mungkin langsung ngeh, oh iya ya, itu gambar icon, ada gambar iconnya seperti itu, dia menampilkan jumlah populasi. Oh, gambarnya handphone, saya langsung ingat gitu ya. Oh iya, itu tadi pengguna mobile aktifnya sekian ratus juta dan sebagainya. Jadi artinya dia mempersuasi pembaca sehingga dia muncul di benaknya, oh iya ya, gambar tadi itu melambangkan handphone dan lain sebagainya. Nah, begitupun dengan misalnya ketika kita menampilkan slide seperti ini, kita udah bisa langsung menyimpulkan, kira-kira ini gambarnya apa ya? Ketika dia udah baca, dia bisa menyimpulkan. Setelah itu mungkin dia bisa decision maker ya, atau dia bisa memutuskan juga nih, kira-kira dari data yang ditampilkan sama teman-teman, slide yang ditampilkan sama teman-teman, dia bisa melakukan action apa nih? Apalagi kalau misalnya BOD ditampilkan slide yang dia datanya oke segala macam, dia mungkin bisa langsung memberikan keputusan. Ya, kalau misalnya data training selama 1 bulan atau selama 1 tahun seperti ini dan sebagainya yang biasa teman-teman bikin. Artinya apa? Bisa jadi tahun depan actionnya akan berbeda lagi misalnya seperti itu. Karena data yang ditampilkan oleh teman-teman lebih menarik lagi secara visual. Ya, jadi ini beberapa tujuan infografis yang bisa kita dapatkan teman-teman. Oke, berikutnya adalah jenis infografis yang coba saya rangkum ada 9 teman-teman. Jadi yang pertama itu statistik, kedua itu timeline, ketiga flow gitu ya, keempat komparasi, sampai yang ke-9 adalah informasional. Ya, kita coba bahas satu-satu. Nah, yang pertama adalah infografis statistik teman-teman. Kalau bicara statistik nggak jauh-jauh dari data, dari angka, dari chart atau dari tabel ya. Teman-teman di sini bisa ngelihat sendiri gitu ya. Di sini udah banyak banget ada grafik ya, ada icon. Nah, kalau misalnya kita lihat yang sebelah kanan, yang paling simpel adalah kita bikin seperti ini teman-teman. Misalnya BPS ya. Di sini dia pengen menunjukkan di tahun 2017 dia mempunyai 144 desa atau kelurahan. Dengan persentase PNS atau di pemerintahan daerah Kabupaten Pasir ada 55% laki-laki dan 45%-nya perempuan. Nah, infografis ini simpel banget sebenarnya, tapi akan lebih menarik jika ditampilkan seperti ini dibanding kita hanya bikin teksnya aja. Ya, ini adalah infografis statistik. Jadi nggak jauh-jauh dari data, dari angka, dari chart atau grafik. Oke, kita lanjut ke yang kedua dulu. Kalau nanti teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan langsung aja ya teman-teman. Nah, yang berikutnya adalah infografis timeline. Jadi kalau infografis timeline adalah narasinya dia ada urutan waktunya, teman-teman. Ya, misal di yang paling kiri bawah kita lihat misalnya perkembangan aset ekonomi ya di tahun 2012 dia ada 1.746 sampai perkiraan di tahun 2023 adalah 3.809. Nah, ini dia ada waktunya. Ya, 2012 sampai 2023, kurang lebih 10 sampai 11 tahun ini perkembangan aset ekonomi. Nah, kalau infografis timeline dia seperti itu, teman-teman. Jadi ada durasi waktunya atau ada urutan waktunya. Oke, berbeda lagi dengan infografis alur, teman-teman. Yang berikutnya adalah alur. Bicara alur itu bicara urutan atau prosesnya. Oke. Kita lihat di sini adalah prosedur proyek studi skripsi atau tugas akhir.
Di sini ada urutannya. Nomor 1 ngambil form dulu di bagian administrasi. Yang kedua, topik disetujui oleh kepala produksi dan kepala prodi dan pembimbingnya. Sampai terakhir dia daftar wisuda. Tapi dia nggak ada kapan waktunya. Mau pagi, siang, malam, tanggal berapa, bulan apa, dia nggak ada. Karena apa? Dia bicaranya adalah proses atau urutan. Nggak ada tenggat waktunya. Mirip-mirip dengan yang timeline ya. Tapi dia bicaranya alur proses atau urutannya, teman-teman. Ya, begitupun dengan gambar yang di sebelah-sebelahnya. Jadi dia menunjukkan proses atau urutannya. Jadi harus diurut dari 1 sampai nomor yang terakhir. Oke, berikutnya ada infografis komparasi atau perbandingan. Jadi dia membandingkan dua objek yang sama, teman-teman. Contoh yang tengah nih ya, ada rempah versus bumbu. Ya, di sini dia yang dibandingkan adalah pertama istilahnya. Rempah itu adalah istilah untuk bagian tumbuhan yang beraroma kuat. Sedangkan bumbu adalah tanaman aromatik yang ditambahkan pada masakan. Jadi ini adalah indikator-indikator yang dipakai untuk membandingkannya, teman-teman. Oke, ini adalah infografis komparasi. Begitupun misalnya yang di sini nih. Kalau misalnya kita beli mobil bekas secara offline atau online, yang dibandingin apanya nih? Pertama proses pencarian mobilnya, kedua spesifikasi dan kondisi mobilnya, sampai ke bawah. Ya, ini adalah contoh infografis komparasi. Jadi dia membandingkan dua objek yang sama. Oke, berikutnya lagi adalah infografis geografik. Jadi dia di sini memanfaatkan peta untuk memetakan informasinya, teman-teman. Nah, mungkin di sini kalau nggak ada namanya ini ya, petanya nih. Jadi ini adalah infonya adalah terkait oil import to US, ke Amerika Serikat. Contoh, mungkin saya hanya tahu nih, ini benua Amerika Selatan, kurang lebih gitu ya. Nah, di sini ada yang ditandain seperti ini, ada yang lingkaran gede, ada yang lingkaran kecil. Mungkin kita bisa nebak, oh iya ya, ini mungkin antara Brazil sama Kolombia nih. Karena dia letaknya di Amerika Selatan. Ya, mungkin di sini ada benua Afrika. Kemungkinan kalau nggak Angola ya Nigeria. Nah, jadi ini bisa kita pakai juga teman-teman. Peta untuk memetakan informasi. Jadi ini adalah 10 negara yang mengekspor gitu ya oil atau minyak ke Amerika Serikat. Tentunya ditambahkan lagi nih informasi-informasi yang mendukung. Ya, kira-kira pengiriman ke sana udah berapa juta barel gitu ya, terus berapa persen produksinya di tahun 2020 dan lain sebagainya. Ya, ini contoh infografis geografik yang bisa teman-teman dapatkan. Oke, yang berikutnya adalah infografis listicle. Jadi dia berupa list-list aja yang dia sebenarnya adalah memanfaatkan icon teman-teman untuk menguatkan informasinya. Contohnya di sini yang pertama yang harus dilihat adalah application cover letter. Ya, dia dikasih ikonnya ini. Use this one when you apply for a job dan lain sebagainya. Terus yang kedua juga referral cover letter, dia kasih ikonnya seperti ini. Ya, yang ketiga apa? Kasih icon untuk mendukung informasi yang ada di sebelahnya. Ya, begitupun dengan yang ini, rule yang pertama adalah ini, don't start company unless obsession dan lain sebagainya. Karena ada kata-kata love-nya, dia tambahkan icon atau gambar kecil berupa hati. Ya, dan lain sebagainya. Jadi untuk listicle ini adalah infografis yang sederhana sebenarnya. Kita hanya menampilkan list-list aja yang ditambahkan icon untuk menguatkan visualnya. Oke. Yang berikutnya infografis hierarki. Jadi dia menunjukkan posisi ya, atau mana yang teratas dan mana yang terbawah. Contoh yang paling gampang adalah bikin struktur organisasi, teman-teman. Atau bikin piramida seperti ini. Kalau misalnya teman-teman misalnya mau bikin teori Maslow. Ya, misalnya ada 5. Yang pertama apa, kedua apa, ketiga sampai yang kelima. Ya, jadi ini bisa kita bikin juga dalam bentuk infografis. Oke, yang berikutnya, nah, semakin maraknya orang yang dia melamar pekerjaan sampai CV pun gitu ya, atau resume pun dibikin lebih menarik lagi. Berawal dari banyak CV yang dibikin sama desain grafis teman-teman atau desainer grafis. Ya, mereka banyak bikin CV atau resume seperti ini. Nah, akhirnya PowerPoint ternyata bisa untuk kita bikin seperti ini, teman-teman. Ya, semakin tingginya orang yang melamar pekerjaan, mungkin
akhirnya mendorong mereka harus lebih kreatif lagi gimana caranya HRD-nya atau rekrutmennya semakin tertarik nih. Awalnya mungkin lihat CV atau resume-nya, akhirnya dia manggil si karyawan. Kayaknya ini orangnya kreatif banget nih. Ya, karena berawal dari ketertarikan dulu. Kalau CV-nya keren, bisa memungkinkan untuk dia dipanggil. Ya, ini infografis resume. Nah, ini yang terakhir teman-teman, infografis informasional. Jadi infografis ini bisa kita bikin tanpa memandang urutan. Walaupun di sini ada nomornya, tapi ini bukan urutan alur proses. Mau bacanya dari nomor 1, mau baca dari nomor 4, 6, itu boleh. Dan infografis ini biasanya dibikin dalam bentuk tips atau trik biasanya. Ya, contohnya seperti ini, ada tips atau ada tren. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Tapi ketika teman-teman bikin sebuah infografis, memungkinkan juga untuk mengkombinasikannya dengan infografis yang lain. Ya, di sini mungkin kalau teman-teman lihat loh, Mas, kok itu kayak infografis statistik ya? Karena ada data berupa angka. Ya, ada grafiknya juga. Tapi di poin-poin yang lain dia informasi umum nih. Ada tipe diabetes, ada gejala umumnya, ada komplikasi, dan lain sebagainya. Itulah yang tadi saya bilang, bahwa ketika kita bikin infografis, nggak menutup kemungkinan kita pun bisa kolaborasiin dengan infografis yang lain. Oke, nah ini adalah 9 infografis, 9 bentuk infografis yang bisa teman-teman jadiin referensi dulu. Ya. Oke, pertanyaannya, terus gimana Mas cara bikin infografisnya? Nah, sebelum ke sana, saya akan coba ngeliatin ini dulu. Bukan berarti ini template, tapi kalau misalnya kita mau bikin yang sederhana seperti ini teman-teman. Yang pertama ada judul infografisnya, ya, biasanya berupa header, judulnya yang menarik, kasih headline yang bikin orang jadi pengen baca lagi. Ya. Lalu di sebelah kiri, mau di sebelah kiri atau kanan bebas ya. Biasanya ada gambar ilustrasi yang gede sekalian. Lalu kita isi poin-poin, satunya apa, 2, 3, 4, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir biasanya ada footernya. Biasanya source-nya diambil dari mana atau sumbernya dari mana. Ya, contohnya seperti ini teman-teman. Ya, jadi gambarnya gede, terus kita kasih list ya, berupa urutan angka-angka nih. Misalnya ini apa, dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini yang berikutnya. Contoh infografis informasional, mirip-mirip ya. Yang pertama judul infografisnya apa, di sini kasih gambar, di sini kasih kontennya atau isinya. Kalau yang tadi listicle, kalau yang ini adalah informasinya. Ya, di sini misalnya negara dengan 40 jam kerja tersingkat. Nah, ternyata di sini cuma dikasih koper sama gambar negara nih, icon dari bendera-bendera negara yang ada di sini. Ya. Oke. Pertanyaan berikutnya, lalu apa aja sih Mas yang biasanya dibutuhin kalau misalnya kita mau bikin infografis? Nah, ternyata cuma ini aja teman-teman. Selama ini pengalaman saya untuk bikin sebuah infografis sederhana, kita cuma butuh 3 ini aja nih ya. Pertama icon, kedua gambar ilustrasinya, ketiga ini converter. Karena apa? Selama ini saya biasa ngambil dari storyset.com atau dari freepik.com kalau misalnya teman-teman senang desain. Ya, freepik.com banyak gambar-gambar yang bisa kita ambil. Hanya saja kalau misalnya kita ambil langsung dengan format yang disediain, itu formatnya nggak support untuk PowerPoint. Biasanya formatnya PSD gitu ya, untuk Photoshop biasanya. Ya, atau ada juga yang dia formatnya untuk AI ya, Adobe Illustrator. Sehingga untuk PowerPoint itu harus di-convert dulu teman-teman. Ya. Oke, mungkin ini aja materi teori dari saya. Mungkin sebelum kita mulai praktek, ada yang mau ditanyain dulu terkait dengan teorinya. Mungkin ada yang mau ditanyain dulu. Halo, selamat. Ya, siap. Pagi Pak Reza. Ya, pagi dengan Mas Aldo. Ya, gimana Mas? Ya, saya mau tanya ini Pak. Ini kan terkait dengan infografis ya. Kalau untuk infografis sendiri itu, kita perlu apa ya Pak ya? Hmm. Kayak stabil komposisi warnanya gitu gak sih Pak? Gitu. Atau mungkin kayak pemilihan komposisi warnanya tuh jangan lebih dari 5 warna atau gitu, Ya. ada kayak gitu juga sih Pak? Oke, warna ya, terkait dengan warna ya. Nah, sebenarnya gini, kalau untuk rules-nya, untuk warna sebenarnya nggak ada. Ya, hanya saja kita tinggal milih nih, padu-padankan warnanya. Kira-kira kalau warnanya gelap, background-nya gelap, sesuaikan juga dengan tulisannya. Tulisannya jangan ikut-ikutan gelap. Artinya kita juga harus bermain kontras, Mas Aldo. Tapi kalau untuk rule berapa warna itu nggak ada.
Kecuali kalau Mas Aldo bikin slide presentasi, Mas. Kalau bikin slide presentasi dari awal sampai akhir, kita harus ada yang namanya kita bilangnya repetition ya, atau pengulangan. Entah itu warnanya, entah itu fontnya, entah itu letak gambarnya. Jadi kenapa harus ada repetition? Biar dia jadi top of mind ya. Ketika misalnya audiensnya teman-teman lagi jadi pesertanya, oh iya ya, tadi warnanya tuh kebanyakan chrome atau warnanya kebanyakannya abu-abu. Nah, kalau warna seperti itu mungkin harus konsisten Mas warnanya. Kalau bisa dipilih satu aja. Kalau untuk presentasi misalnya. Tapi kalau untuk infografis nggak ada. Kayak gitu Mas Aldo. Oke, siap. Terima kasih penjelasannya Pak Reza. Sip. Ada lagi dari teman-teman? Jangan-jangan udah nggak sabar pengen prakteknya nih ya. Oke, ada yang mau ditanya lagi teman-teman? Nggak ada? Oh ya, Tadi Pak Reza katanya mau nanya lagi. Chandra mau nanya tadi. Oh boleh, silakan Mas. Pak Chandra dulu atau saya dulu? Boleh, Mas Chandra boleh. Gantian dulu ya Mas Aldo ya. Ya, silakan. Kayaknya nggak ada ya Mas Chandra ya. Waduh, kemana nih Mas Chandra nih? Masih di sungai kayaknya. Udah Mas Harusnya Arda dari tim learning and design banyak pertanyaan sih Ampun harusnya. Mas, ampun. Ampun. Mas. Ini nggak ditampilin, nggak on cam malu-malu semua, apa gimana nih? masih ganti baju. Masih ganti baju. Oke. Tuh Mas Aldo udah on cam nih. Boleh yang lain on cam juga nggak masalah kan? Biar saya tahu muka-mukanya nih, biar Aldo. saya kenalan. Weh, Mas Aldo, oke. Mas Andika nih, udah on cam juga. Mas Ahmad Ramdana, oke, thank you. Boleh tadi Mas Chandra atau boleh langsung Mas Aldo aja deh. Kalau yang kameranya rusak nggak masalah ya, nggak usah ditampilin. Boleh Mas Aldo? Ini sih, Pak, saya mau nanya ini aja sih Pak. Dia apa kan linknya kan satu kan freepik.com ya. Tadi satu lagi apa? Boleh minta Storyset.com. bantuannya nih Pak. Nah, nanti Aldo di biru praktek yang setelah ini nanti akan saya liatin juga, Mas Aldo. Ada storyset.com sama freepik.com. Sama satu lagi, kita nanti kan butuh icon juga ya, ada namanya flaticon.com. Nanti kita akan belajar. Nanti kita akan ngambil dari situ. Ya, misal nih teman-teman ada yang belum download file bahan ajarnya, kita langsung install atau download dari situ aja, dari alamat web yang tadi. Gitu. Oke, Mas Aldo itu ya, semoga menjawab ya. Nanti pas praktek kita akan coba langsung kunjungi situsnya aja nanti. Oke, siap. Terima kasih Pak Reza. Sip, thank you Mas Aldo. Saya dipaksa nanya. Boleh. Dipaksa nanya Mas Chandra ya. Gimana Mas? Sebentar Mas, itu gambarnya Mas Aldo kok biru ya? Saya kaget. Itu blue screen ya. Nomor saya biru soalnya Pak background-nya Pak. Jadi avatar. Kayak film Avatar. Boleh. Gimana caranya desain jadi biru gitu, Dok? Saya mau nanya yang itu Mas, tadi yang converter itu makanya gimana ya? Nah, nanti kita akan praktik juga ya. Jadi yang tadi saya sempat ceritain, misal kita nyari gambar di freepik.com. Ternyata setelah kita download, filenya itu kok ada yang namanya EPS formatnya. Kalau kita save PPT kan .ppt atau PPTX gitu ya. Sedangkan kalau ngambil dari Freepik itu kebanyakan ada yang dia EPS, ada yang AI, dan lain sebagainya. Nah, nanti file EPS itu, extended EPS-nya, bisa kita convert pakai situs web, namanya cloudconvert.com. Nanti pas praktek kita cobain. Jadi, kenapa kita butuh converter? Karena file-file itu nggak support di PowerPoint, teman-teman. Nggak bisa dibuka. Ya, makanya harus di-convert dulu. Kayak gitu, Mas Chandra.